Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fatma Maulida Rahmah. This is final discussion of our group. Introduction to the Electronic Information and Transaction Law, ETA law. The ETA law is a crucial legislation that governs the digital landscape, addressing the legal framework for electronic information and transaction. This law aims to provide a secure and regulated environment for online activities, ensuring the rights and responsibilities of individuals and of business in the digital realm. The next is overview of the ITE law. The first is scope. The ITE law covers a wide range of digital activities, including e-commerce, electronic signatures, data protection, and cybercrime. The second is objectives. The law seeks to promote the growth of the digital economy, protect consumer rights, and ensure the security of electronic transactions. And the third is key provisions. The law establishes legal recognition of electronic documents, electronic signature, and electronic transaction, among other crucial elements. And the next page is my friend. Kemudian ada regulasi hukum atas informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ada dokumen elektronik. UU ITE memberikan pengakuan hukum untuk dokumen elektronik, memastikan keabsahan dan keberlakuannya dalam proses hukum. Kemudian tanda tangan elektronik. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk tanda tangan elektronik, memberikan status hukum yang sama dengan tanda tangan. Kemudian yang ketiga ada data protection atau perlindungan data. Undang-undang ini mencakup ketentuan untuk perlindungan data pribadi dan privasi, mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan informasi elektronik. Okay, and then we talk about the prohibited acts under the ETA law. The first, unauthorized access. The law prohibits gaining unauthorized access to electronic system or information, including hacking in database. Second is the illegal content. The law bans the creations, distributions, or the storage of illegal content, such as defamation, hate speech, and the child pornography. The third is cybercrime. The law criminalizes various forms of cybercrime, including fraud, identity theft, and the destructions of electronic systems. And the fourth, intellectual property violations. The law protects intellectual property rights and prohibits the unauthorized use or distribution of the copyright material. And then implications of the ETA law. The first, illegal enforcement. The ETA law provides the illegal mechanism for the enforcement of including investigations, processions, and penalties for violations. And the second is civil liability. Individuals or organizing found in the breach of the ETA law may face civil liability such as damage or injunctions. And the third is regulatory impact. The law has the significant impact on the digital landscape, influencing business practice and consumer protections and the overall digital ecosystem. Studi kasus yang menunjukkan UU ITE. Yang pertama, kasus pencemaran nama baik. Kasus profil tinggi melibatkan penyebaran informasi palsu dan berbahaya secara online, menyoroti ketentuan UU ITE tentang konten digital. Yang kedua, insiden pelanggaran data. Studi kasus tentang pelanggaran data besar menunjukkan regulasi UU ITE tentang perlindungan data dan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Kemudian ada cybercrime case atau kasus kejahatan siber. Contoh kasus kejahatan siber ini seperti penipuan online dan bagaimana UU ITE diterapkan untuk menangani aktivitas ilegal tersebut.
Nah, kemudian ada penerapan praktis dari UU ITE. Yang pertama adalah kepatuhan. Bisnis dan individu harus memastikan kepatuhan terhadap UU ITE untuk menghindari konsekuensi hukum dan menjaga lingkungan digital yang aman. Kemudian ada risk management, manajemen risiko. UU ITE ini mengharuskan organisasi untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada yang ketiga yaitu digital transformation atau transformasi digital, yaitu UU ITE ini menyediakan kerangka hukum yang mendukung transformasi digital bisnis, memungkinkan mereka untuk merangkul teknologi dan inovasi baru. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama ada comprehensive scope atau ruang lingkup komprehensif. UU ITE mencakup berbagai aktivitas digital dari e-commerce hingga kejahatan siber, memastikan pendekatan holistik terhadap informasi dan transaksi elektronik. Kemudian yang kedua ada pengakuan hukum, legal recognition. Undang-undang ini menetapkan keabsahan hukum dokumen elektronik, tanda tangan, dan transaksi, memberikan kepastian dan keamanan di ranah digital. Kemudian ada perlindungan konsumen. UU ITE ini melindungi hak dan privasi konsumen, mempromosikan lingkungan yang aman dan terpercaya untuk interaksi digital. Kemudian yang terakhir ada penegakan dan tanggung jawab. Nah, ini undang-undang ini mencakup ketentuan untuk penegakan hukum, tanggung jawab sipil, dan sanksi, memastikan akuntabilitas dan mencegah ketidakpatuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.